Oke, halo guys, gue Dimas. Video kali ini akan ngelanjutin video yang kemarin udah gue buat ya soal crypto mining yang udah membahas lebih ke apa yang udah gue capai ya. Dan sebenarnya dalam situ juga menjelaskan ya basic-basic soal mining yang seharusnya video itu udah ngejawab banyaknya pertanyaan yang ditanyain ke gue supaya nggak ada lagi yang nanya pertanyaan yang sama. Tapi ya meskipun masih ada yang nanya lagi, mungkin nggak nonton videonya ya kalau mau sukses di bidang yang perlu kesabaran ekstra, gimana mau sukses kalau nonton 50 menit aja nggak bisa gitu. Kali ini langsung masuk ke langkah-langkah gimana caranya sih untuk mulai crypto mining nih buat pemula gitu. Kita khususnya untuk pemula ya, kalau memang yang udah pro dan lain sebagainya, ya bisa skip aja video ini. Di sini udah gue tulis di bagian kiri ini contoh software yang lagi berjalan ya. Di sini gue mining Ethereum namanya koinnya plus Alephium. Jadi ada dua koin yang gue mining sekaligus gitu. Di sebelah kanan gue udah tulis 6 step. Yang pertama, tentuin koin yang akan kalian mining. Oke, nentuin koin yang kalian mining itu gini ya. Kripto itu punya banyak banget koin yang bisa kalian mining. Jumlah kripto di dunia ini itu ada ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu mungkin ya. Gue nggak pernah ngecek detailnya ada berapa saat ini. Yang mungkin scam, yang mungkin main-main, yang mungkin dibuat ngasal itu juga banyak ya. Nggak semua koin bisa di mining. Jadi ada koin yang bisa di mining, ada yang enggak gitu. Nah, koin-koin yang bisa di mining ini kalian bisa tentuin nih koin mana yang mau kalian mining gitu. Ada beberapa faktor yang pengaruhin koin apa yang kalian mining. Salah satunya VGA kalian punya tuh apa? Yang kalian punya nih VGA-nya apa? Karena setiap VGA punya profitability harian yang bagus untuk koin A, tapi kurang bagus untuk koin B dan C gitu. Jadi sebenarnya ini tergantung dari formula kalian ya, mau seperti apa gitu. Mungkin kalau kalian mining yang profitability-nya tipis nih, tapi kalian yakin suatu saat nanti koin ini akan tinggi banget ya, banyak juga yang ngelakuin itu gitu. Paling simpelnya ya, untuk kalian yang betul-betul awam dan bingung, kalian bisa buka yang namanya what to mine. Di sini gue langsung buka aja ya what to mine-nya. Ini yang paling banyak lah dipakai untuk ngecek profitability harian. Di sini gue tekanin ini profitability harian. Jadi setiap harinya itu akan berubah mana yang bagus dalam 24 jam ke belakang ya, bukan 24 jam ke depan. Nah, di sini gue ambil contoh saat ini VGA yang gue pakai di PC gaming yang gue pakai sekarang, gue cuma pakai 3060 LHR. Yang juga di saat PC ini offline, gue pakai untuk mining juga gitu. Nah, di 3060 LHR ini lu tinggal bisa klik aja. Contohnya kayak gini, diklik, dia nyala warna hijau. Nah, di sini dia udah langsung nongol tuh speed miningnya di setiap algoritma koin kripto ini gitu. Nah, kalian tinggal kalkulasi aja, diklik. Nah, ini perhitungan estimasi harian nih. Dia ngejelasin profit dalam 24 jam ke belakang ya. Jadi bukan 24 jam ke depan karena di saat muncul nih hari ini kayak gini bisa jadi 2 jam 3 jam kemudian orang-orang bakal mining koin yang sama dan tingkat kesulitan koin itu naik, akhirnya profit hariannya besok ketika kalian cek turun gitu. Itu bisa banget kejadian gitu. Jadi ini untuk estimasi aja kira-kira apa sih yang mau kalian mining. Nah, gue biasanya ngelihat untuk yang di baris kedua ini nih profitnya. Gue nggak lihat yang atas, tapi yang di bawah ini. Jadi gue ambil dikira-kira aja kurang lebihnya akan dapat segini per hari. Kecil sih, kecil banget. Tapi kalau kalian hold dan kalian jual di waktu yang tepat, ini bisa naik jadi berkali-kali lipat. Gue ambil contoh kayak gini. Kita cek dulu harga ETH sekarang ya. Kita cek harga ETH sekarang. Oke. Harga ETH sekarang sekitar 42 juta. Oke, 42 juta. Dan di harga ETH 42 juta ini dengan tingkat kesulitannya dia sekarang, lo bisa dapat $1
$1,07 per hari. Kalau kita kalkulatorin ya, 1,07 dikali 14.000 aja ya. Kita ambil yang gampang aja ngitungnya, 14.000. Dalam sehari itu kalian dapat 14.980 dikali 30, itu cuma dapat 450.000 per bulan gitu. Per bulannya kalian cuma dapat 450.000. Oke, bayanginnya gini, ini kan hari ini ya, kalian asumsiin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi mungkin harga ETH nyentuh ke 400 juta misalnya. Anggaplah 5 tahun lagi harga ETH nyentuh 400 juta. Artinya itu udah 10 kali lipat dari harga saat ini. Artinya sekarang kalian mining sampai nanti gitu loh, yang kalian dapat $1 itu kan sama aja kalau diakumulasi nanti pada saat harga ETH. Pada saat kalian jual nanti harga ETH di 400 juta, artinya per hari itu kalian kalikan 10. Yang tadi $1,07 kalian kali 14.000 tadi. Ini tinggal kalian kali 10. Oke, per hari itu kalian untuk satu VGA ini kalian bisa dapat 150.000 dan dalam sebulan itu jadi 4.500.000. Loh, kata siapa ETH bisa sampai 400 juta? Oke, kita lihat harga ETH dulu ya ke belakang, karena ini kejadian di diri gue juga dan juga banyak miner yang lain gitu. Harga Ethereum kita lihat. Oke, kita cek harga Ethereum beberapa tahun ke belakang. Oke, ini harga Ethereum beberapa tahun ke belakang ya. Kita cek dari tahun 2015. Desember 2015 harga Ethereum itu cuma Rp11.000. Di 2016 Desember itu sekitar 100.000 sekian. Di 2017 bulan Desember lagi kita ambil harga Ethereum itu di 6.200.000 sekian. Di 2018 itu pernah naik tinggi ya di awal tahun, waktu itu lagi hype-hypenya banget, lagi tinggi-tingginya banget. Itu dia naik sampai tertingginya di 18 jutaan. Kalau di di Indodax gue ingat waktu itu sampai 20 jutaan kalau nggak salah di tahun 2018 itu. Nah, terus di 2018 Desember itu dia turun tajam banget ya. Turun tajam banget sampai ke 1 jutaan doang. Terus di 2019 Desember kita lihat, oke, di sini harganya masih kisaran 1.700-an, 1.800.000. Terus di 2020 kita ambil bulan Desembernya, harga Ethereum itu ada di 8 juta sekian. Dan di 2021 ya, ini tertingginya kemarin, dia sampai ini 2 kali ya, naik tinggi banget tuh 2 kali. Yang pertama di kisaran bulan Mei, itu dia naik sampai 50-an juta, 55 juta sekian. Dan belum lama kemarin di bulan Septemberan, itu dia naik sampai 60 jutaan. Cuma di Indodex, ini dia ada 69 juta tadi ya. Nah, karena di Indodex gue inget banget hampir 70 juta, hampir banget nyentuh 70 juta. Artinya gini, untuk koin-koin yang bukan micin ya, koin-koin yang memang kalian yakin programnya bagus, kalian yakin dia akan berkembang pesat gitu, tinggal nunggu waktu aja itu akan naik berkali-kali lipat gitu. Tinggal nunggu waktu sampai dia mencapai titik harga yang layak untuk si koin tersebut gitu. Untuk Ethereum ini menurut gue masih jauh banget ya, akan jauh banget berkembang. Apalagi nanti mungkin entah di tahun ini atau di tahun depan Ethereum ini udah nggak bisa lagi di mining. Artinya ketika dia nggak bisa di mining, udah ada limiternya jumlahnya, supply-nya itu ada limitnya, sudah nggak bisa bertambah lagi dengan di mining. Dan semakin banyak Ethereum-nya, semakin sedikit mungkin gitu ya supply-nya, sedangkan demand-nya mungkin semakin tinggi, itu akan ngebuat harganya pasti semakin jauh lebih tinggi lagi. Dan menurut gua harga 42 juta itu masih jauh dari harga
Ethereum yang layak gitu. Ini untuk gambaran aja ya, satu koin, Ethereum. Sebenarnya kalau kalian lihat koin-koin yang lain baik itu, Raven Coin, Ergo dan lain sebagainya itu udah banyak banget lah, yang jalannya kurang lebih sama kayak Ethereum. Tapi banyak juga koin-koin yang micin, yang kalau kalian salah pilih berakhirnya adalah mati gitu. Artinya gini, kalian udah bertahun-tahun mining bukannya untung malah, ya begitu-begitu aja gitu. Bahkan koinnya mungkin mati atau scam dan lain sebagainya. Makanya hati-hati untuk mining koin-koin micin gitu, koin-koin yang ya nggak tahu ya masa depannya gimana gitu. Oke, kita balik lagi ke what to mine. Jadi di sini untuk 3060 LHR untuk saat ini, hari ini waktu gue cek di jam ini, inilah kurang lebih profitability hariannya yang bisa kalian lihat gitu. Ini cuma dapat $1, $1. Beberapa bulan yang lalu satu 3060 LHR gue itu bisa mencapai $4 per hari, bisa mencapai $4 per hari. Dan itu untuk profitability harian ya, untuk profitability harian. Tapi ketika ETH itu ngelambung lebih tinggi, artinya kan profitnya itu juga akan naik lebih tinggi lagi gitu. Jadi banyak faktor dan formula ya ketika kalian mining untuk mencapai titik sukses kalian sendiri gitu. Jadi nggak semata-mata kalian mining ditarik tiap bulan dan berharap duit itu bisa gede banget gitu. Karena gue bisa punya ini itu bisa nambah lagi, nambah lagi bukan dengan setiap bulan gue tarik gitu. Bukan setiap bulan gue ambil buat jajan, setiap bulan buat belanja, nggak begitu sistemnya. Gue hold dengan kenaikan dan penurunan harga yang gue cuekin gitu ya. Mau harga ETH jeblok, mau harga ETH tinggi ya terserah. Tapi di titik menurut gue, oh gue udah cukup nih untuk ngejual di harga sekian, ya udah gue jual dan gue belikan lagi misalnya Rick yang baru, Vega-Vega yang lain, Vega yang belum pernah gue punya untuk gue tester dan lain sebagainya. Karena meskipun di sini udah jelas ya misalnya 3060 LHR speednya sekian 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 sekian. Kenyataannya ketika kalian beli brand yang berbeda aja itu performanya bisa berbeda meskipun nggak begitu jauh tapi ada perbedaan gitu loh. Jadi di situ gue ya eksperimen sendiri lah dengan variasi Vega yang gue punya. Oke, untuk pemilihan koin jadi kalian bisa lihat aja di what to mine. Setelah itu ya terserah kalian ya. Nah untuk pemula ini nggak gue saranin banget mining Ethereum, nggak gue saranin banget. Maksudnya nggak gue saranin banget tuh maksudnya untuk kalian yang punya modal ya mungkin di bawah 40 juta ya di bawah 50 juta karena untuk mencapai minimum payout-nya nanti gue jelasin setelah ini ya karena di sini kan udah gue tulisin ada pemilihan pool dan lain sebagainya nanti sekalian masuk aja. Intinya gini, Ethereum ini untuk orang yang punya penghasilan untuk orang yang punya modal terlalu kecil, kalian baru akan dapat contoh untuk kalian yang mulai dengan 15 juta atau 20 juta. Mungkin kalian akan mencapai minimum payout Ethereum di 0,1 misalnya untuk nggak terlalu rugi lah ya. Di 0,1 itu mungkin kalian butuh waktu 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai 5 bulan. Dan itu lama banget pasti. Jadi baiknya mining koin-koin yang masih mudah untuk didapat. Oke, ini untuk contoh ya. Gue akan untuk 3060 ini gue dapat sekitar 0,0005 Ethereum per hari estimasinya. Kalau kalian contoh ambil koin Raven Coin yang mungkin minimum payout-nya itu bisa kalian setting ya, bisa 1 Raven Coin, bisa 10 Raven Coin. Jadi dalam 1 hari itu kalian akan mendapatkan payout gitu. Payout-nya tuh bisa didapat setiap hari dan masuk langsung ke wallet yang udah kalian tuju. Misalnya di sini gue akan nyontohinnya paling mudah, paling simple dan ya paling gue percaya ya karena ini udah yang paling tua di Indonesia yang udah dari 2017 gue pakainya Indodex. Ini exchanger. Di dalam exchanger itu ada walletnya gitu. Ada wallet setiap koin-koin itu sendiri yang nantinya kalian masukin di settingan mining kalian. Oke. Pemilihan ini gue rasa cukup ya. Kita lanjut ke poin kedua yaitu registrasi di wallet Indodex. Kalian ketik aja di sini Indodax. Di sini ketik di Google bisa. Oke, kurang lebihnya kayak gini. Kalian klik
Indodex-nya, terus kalian daftar sekarang. Oke, nah ini kalian isi aja ya semuanya, kalian bisa isi username-nya apa, email kalian apa, terus nomor HP, password, dan lanjut aja registrasi kayak biasa lah masa registrasi. Beginian aja nggak bisa kan? Registrasi gini aja masih puyeng mah, ya bingung juga mau ngelanjutin ya gitu. Oke, ini registrasi aja sampai selesai. Nanti kalau udah selesai kalian masuk lagi ke Indodex-nya. Kalian masuk ke Indodex-nya. I'm human. Oke, di sini verifikasi ya. Maksudnya verifikasi kalau kalian tuh manusia bukan robot gitu. Nah, di sini kalian tinggal masukin email kalian, password kalian, dan klik untuk verifikasi. Lalu lanjut. Sini gue udah pakai pin Google Authenticator, tinggal kalian masukin aja pin Google Authenticatornya. Kalau kalian yang baru bikin yang belum pakai Google Authenticator, pasti nggak ada juga ya. Ya oke. Ini gue baru kemarin habis tarik ini tanggal 11 gue narik 68 juta. Nah terus ini gue tarik lagi 12 juta karena ada keperluan lah yang harus dibeli ya. Ini 11 Februari, ini 13 Februari. Ya jadi udah 1 bulan kemarin gue tarik dan berapa hari yang lalu gue tarik juga 12 juta gitu. Jadi di sini saldo gue udah 0 ya, udah gue tarik-tarikin. Lagi mau buat rig baru lagi gitu, lagi setting semuanya, nentuin mana yang mau dibeli. Pokoknya ada yang lagi gue rencanain lah. Jadi kita langsung masuk aja ke bagian wallet ya. Di sini gue kasih contoh kalian untuk mining Ethereum dulu nih. Di sini karena nanti gue akan kasih contoh-contoh yang lain juga banyak, tapi basicnya sama. Jadi mau kalian mining koin apapun, basicnya sama kurang lebih kayak gini. Tinggal pilih aja koin mana yang udah kalian tentukan kayak Raven. Kalian cari aja Raven coin, kalian tinggal klik. Di sini gue cari Ethereum ya, ETH, gue klik deposit, close. Nah, di sini kalian tinggal saya mengerti tampilkan alamat ETH. Kalian bisa copy alamat Ethereum-nya ini. Ini alamat wallet kalian. Ini istilahnya tuh kalau di bank BCA atau bank Mandiri atau bank konvensional lainnya, ini tuh kayak nomor rekening kalian gitu. Alamat Ethereum nih alamat rekening kalian. Jadi nanti pembayaran kalian dari pool itu akan masuknya ke sini. Kalau kalian salah input ini, artinya nggak akan masuk ke wallet kalian. Kalian nggak akan terima duitnya nanti gitu. Oke, ini kalian copy aja nanti. Ini yang kalian perluin untuk kalian copy. Oke, kurang lebih untuk langkah kedua register wallet ini udah oke ya. Nah, tinggal yang ketiga kita lanjut pemilihan pool mining. Pool tuh istilahnya gini. Kalau VGA kalian itu diibaratkan seorang pekerja tambang, pool ini tuh seolah-olah sebuah perusahaan tambangnya gitu. Jadi perusahaan tambangnya ini disebut pool. Nah, pekerja-pekerja tambangnya itu di VGA kalian. Nah, poolnya ini kita bisa cari, kalau paling simpelnya kalian bisa ketik gini. Koin yang kalian mau apa, misalnya Ethereum, pool mining misalnya. Gitu. Nah, di sini tuh banyak banget. ETH pool, Ethermine, 2Miners, dan lain-lain lah. Nanopool, ini salah satu yang terbesar juga. Gue lama juga pakai Nanopool, tapi untuk saat ini dengan pertimbangan kemudahan ya menurut gue sendiri, gue pakai 2Miners. Jadi kalian bisa masuk aja ke pool ini dan kalian bisa langsung klik quick start. Yang ini. Nah, oke. Nah, di sini ada server ya. Ada Eropa, ada USA, ada Asia. Ini nanti sama kayak kalian main game atau kalian browsing, semakin jauh servernya, pingnya itu akan semakin besar, dan semakin dekat servernya,
ping kalian itu akan semakin rendah. Jadi kalian pakai aja yang Asia ini. Langsung kita lanjut dulu pakai kita pilih software miningnya ya. Kita pilih software miningnya. Nah, untuk software mining nih, gue sih paling saranin ya, yang selama ini gue pakai untuk Nvidia maupun AMD, gue nggak pakai ini, nggak pakai T-Rex, nggak pakai Gminer, nggak pakai LOL Miner yang mereka saranin, nggak. Gue pakainya NB Miner. Kalian boleh sih pakai apapun, itu bebas. Nanti juga akan gue jelasin di video-video berikutnya. Kalau di sini nanti akan kepanjangan. Kalian bisa ketik aja NB Miner gini, NB Miner, bisa yang paling atas nih langsung di github.com. Bisa juga kalian nbminer.info. Bisa kalian klik aja, terus kalian langsung download. Oke, nah kadang ini tuh kedetek sebagai virus. Jadi kalau itu kedetek sebagai virus, kalian matiin dulu antivirusnya di sini pojok bawah, terus virus ini yang paling atas. Ini mungkin tampilannya beda-beda, tapi kurang lebihnya kalian harus matiin real time protectionnya. Ini ya, real time protectionnya kalian matiin. Tapi kalau nggak kedetek sebagai virus ya udah normal-normal aja. Oke, ini gue cut dulu ya, gue taruh di dokumen dulu, terus di sini tutorial mining. Oke, kita di sini ya. Nah, ini kalian tinggal ekstrak aja, ekstrak file. Oke, kalian buka. Nah, di sini kalau kalian mau mining Ethereum, kalian pilih aja salah satu ya. Kalau mereka di sini udah ada start ETH, bisa kalian langsung edit, klik kanan, terus pilih edit. Nah, di sini udah ada settingnya nih, udah ada settingnya. Jadi kalian ini minimize dulu, kalian masuk ke to miner yang tadi, kayak yang ini. Kalian copy dulu poolnya, ini ya, poolnya yang Asia strip ETH.tominers.com 2020, copy aja. Terus kalian ganti nih di stratum TCP-nya, Asianya ini dari mulai Asia kalian blok, tinggal di paste. Oke. Nah, untuk yang bagian belakangnya ini kalian buka wallet yang di Indodex tadi. Kayak gini, ini bisa langsung klik copy aja ya. Sini klik copy. Nah, di sini kalian blok lagi sampai di titik. Nah, di sini. Titiknya jangan kena sebelum titik. Ini tinggal di paste. Nah, untuk yang default ini tuh nama rig kalian ya. Nama rig kalian yang nanti muncul di pool. Di sini namain aja, misalnya dimjr gitu, misal contohnya. Kalian terserah mau isi ini apa, rig 1, rig 2, rig 10, rig 200, terserah kalian. Nah, karena ini gue pakai LHR ya, ini bisa gue min LHR 72 misalnya, contoh. Atau bisa juga nggak pakai, atau kalau untuk kalian yang nggak pakai 3060 yang bukan LHR ya, bukan LHR, kalian nggak perlu isi ini, kosongin aja kayak gini. Tapi untuk kalian yang pakai VGA LHR, kalian bisa masukin misal contoh min LHR 72 gitu. Oke, karena di sini asumsinya kalian nggak pakai LHR, pakai VGA yang ada di rumah mungkin, jadi begini aja cukup. Ini kalian close aja dan di save jangan lupa. Oke, setelah ini berarti download dan setting software miningnya ini yang bagian keempat udah sekaligus tadi dijelasin, udah oke. Dan kita overclock dan undervolt VGA. Untuk apa nih overclock dan undervolt VGA? Untuk gini, overclock sendiri bertujuan untuk memaksimalin performa VGA kalian untuk mining. Contohnya, kalau nggak di overclock, VGA kalian itu mungkin berjalan cuma di 28 MHz. Tapi ketika di overclock, dia bisa berjalan di 33 bahkan 35 MHz gitu. Jadi naikin performa yang cukup tinggi gitu ya dengan overclock ini. Nah, untuk undervolt VGA juga perlu. Kenapa? Karena
gimana caranya performa VGA kalian yang kalian jalanin tadi bisa berjalan lebih efisien dari segi listriknya. Contohnya, satu VGA 3060 LHR misalnya defaultnya dia berjalan di 180 watt gitu ya. VGA-nya aja misalnya 180 watt. Dengan di undervolt kita bisa bikin VGA-nya ini hanya berjalan di 110 watt atau bahkan di 100 watt aja gitu. Itu jauh banget lebih efisien listriknya. Jadi overclock dan undervolt, makanya gue bilang dan bukan atau, karena overclock dan undervolt itu harus berbarengan gitu. Karena kalau misalnya di undervolt doang nggak di overclock, otomatis bukannya naik, performa kalian malah turun gitu. Jadi ada yang harus dibuat serasi lah gitu antara overclock dan undervoltnya supaya dapat kecepatan yang tinggi dan juga efisiensi listrik yang baik lah gitu ya. Oke, kita di sini pakai MSI Afterburner aja yang paling umum digunain untuk overclockingnya. Di sini kalian bisa ketik aja MSI Afterburner. Udah, kalian bisa masuk ke website resminya MSI ya. Kalian klik dan di sini bisa langsung kalian download. Kalian download. Oke, setelah di-download kalian bisa langsung ekstrak aja, kayak biasa aja gitu, kayak nginstal file pada umumnya lah. Oke, kalian install dan ini next aja ya. Pokoknya kayak nginstal biasa lah, karena ini gue udah punya, nggak usah gue install lagi. Pokoknya next saja. Nah, setelah itu di sini miningnya gue matiin dulu ya. Yang berjalan gue matiin. Oke. Dan ini semua ya, karena ini udah semua. Kita masuk ke langkah terakhir ya, overclock dan undervolt. Jadi ininya gue close supaya bisa ngasih gambaran yang paling mendekati kayak kalian mining nantinya gitu. Jadi nggak terbebani sama banyak tab-tab yang kalian buka gitu. Kita langsung buka MSI Afterburner-nya. MSI Afterburner-nya kalian buka, dan di sini gue akan contohin dua. Gue akan contohin yang jadi overclock dan gue akan contohin yang udah di overclock. Ini yang udah di overclock. Gue save dulu. Oke, ini settingan yang gue pakai. Gue balikin ke normal. Normalnya kayak gini, core clock-nya 0, memory clock-nya 0. 0 ini maksudnya sudah sesuai dengan yang udah dikasih pabrik aja gitu. Terus power limit 100%, temperatur limit 83, fan speed-nya auto. Jadi fan speed auto ini ngikutin seberapa panas VGA dan dia akan muter kecepatannya sesuai dengan tingkat kepanasan VGA-nya gitu. Nah, kita coba mulai aja ya. Kita start mining-nya. Ini performanya tentunya akan lebih kecil karena gue pakai untuk nge-record juga. Ini untuk gambaran aja. Nah, untuk VGA LHR dia akan nongol nih tulisan using LHR mode. Karena tadi nggak gue lock di 72, dia akan start di 74,0. Bisa akan terus turun gitu kalau nggak di lock. Bisa turun lagi, dan turun lagi. Gitu. Nah, ini kita coba tunggu dulu ya. Dia mulai jalan. Dengan default ya, dengan settingan default bawaan dari pabrik. Biasanya display ketiga itu udah cukup untuk ngelihat berapa hash rate yang akan berjalan. Ini baru yang pertama ya, masih 00, belum kedetek. Untuk temperaturnya karena ini baru hidup ya, ini sekitar 67 derajat Celcius. Dan temperaturnya ini akan naik terus semakin tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Sampai nanti dapat titik sudah berjalan di performa stabilnya, panas stabilnya itu akan di berapa gitu. Nanti akan kelihatan. Semakin panas VGA-nya, semakin panas GPU-nya, dia akan betul-betul terbebanin dan akhirnya kecepatannya akan drop turun pelan-pelan sampai ngebuat VGA-nya itu nggak terlalu terbebani dengan panas yang segitu gede gitu. Karena dia punya mungkin pengamanan sendiri ya, kalau terlalu panas dia akan nurunin performanya supaya nggak
kebakar mungkin, nggak kepanasan, nggak mati dan segala macamnya. Nah ini 70-an itu udah panas banget ya VGA. Jadi ini fungsinya kita akan undervolt nanti dan kita akan setting juga fan speed dan lain-lainnya. Ini fan speednya di 69. Ini auto, dia akan berubah terus. Oke. Nah, ini speed yang keluar kan udah kelihatan ya, kurang lebih di 27, sekian dan powernya itu di sekitaran 139, 149 gitu ya. Anggaplah 150 watt. 140 sampai dengan 150 watt. Ini tadi naik ke 71, 72, 71, 72 mungkin aja bisa lebih panas lagi gitu. Ini 70-an aja ini sebenarnya udah cukup panas banget ya, cukup panas sekali gitu. Kita nggak mungkin ngejalanin VGA ini kan akan berjalan 24 jam nonstop ya, selama mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan atau mungkin tahunan. Ini kurang baik aja dengan panas segini gitu. Oke, kita udah dapat datanya. Speednya kurang lebih 27, sekian. Powernya kurang lebih di 140-an. Temperaturnya di kisaran 71, 72 mungkin bisa naik. Dan fan-nya karena ini auto jadi dia naik turun ya. Semakin tinggi temperatur, fan-nya akan semakin tinggi juga. Dan efisiensi per watt-nya sekitar 191 sekian. 188, 191, 195. Oke, kurang lebihnya segitu. Oke, ini kita close dulu dan kita mulai overclock. Untuk 3060 LHR di sini gue saranin core clock-nya 0 aja. Terus memory clock-nya bisa kalian set sampai 1200, 1300, tapi untuk aman, stabil dan gak ada masalah, kedepannya nggak terlalu dikasih performa yang tertekan banget VGA-nya, jadi di sini gue pakai 1100. Untuk power limitnya kalian bisa pakai 60 sampai 65. Di sini gue pilih yang 65 aja. Untuk fan speed-nya kita bisa pakai di 80. Menurut gue 80 udah oke banget untuk berjalan 24 jam terus-terusan. Gue udah coba di begitu banyak VGA bertahun-tahun, oke gitu, nggak mati. Jadi menurut gue 80 masih ideal, masih cukup bisa diterima lah sama si VGA-nya. Oke, ini udah gue apply di 65, temperatur limitnya 68 karena ini ngikat ya. Jadi dia kalau power limitnya diturunin, temperatur limitnya akan ngikut. Ini gue udah oke dan kita jalanin lagi mining ya. Oke, kita lihat lagi seberapa jauh perbedaannya. Ini settingan dari softwarenya nggak gue ubah-ubah ya. Jadi kita betul-betul pure ngelihat sebagaimana bedanya. Oke, ini yang pertama keluar 27,28, ini belum maksimal ya. Untuk GPU-nya sekitar segini, ini kalian bisa lihat sendirilah di monitor. Nah, untuk temperaturnya nih bisa kalian lihat ya. Temperaturnya dia berjalan di kisaran 50-an. 50-an. Tadi dia gerak cepet banget sampai ke 70. Ini masih jalan di kisar 55. Kalau kalian turunin lagi power limitnya mungkin ke 60 gitu ya. Ini bisa lebih kecil lagi, bisa lebih dingin lagi VGA-nya gitu. Oke, ini kita tunggu dulu, kita biarin dulu jalan. Nah, oke, gua rasa cukup ya. Jadi di sini kita dapat hash rate sekitar 31,5-an. Dengan power limitnya ya, kita set di 110 watt. Temperaturnya berjalan di 56 sampai 57. Mungkin akan naik ke 58, artinya naik cukup signifikan ya dari 72-an ke 50-an gitu, nggak nyentuh 60. Terus fan speed kita set di 80, terus efisiensi per wattnya ini naik jadi 284,2. Oke. Jadi ini naik tinggi banget ya dari yang tadinya 180-an sekian ke 284 sekian gitu. Jadi efisiensinya, irit listriknya lebih baik ya daripada nggak di overclock gitu. Jadi ya udah pasti di overclock dan underclock itu perlu, nggak mungkin bawaan pabrik kalian setel gitu aja, itu nggak mungkin. VGA-nya mungkin nggak akan tahan lama juga dengan tingkat kepanasan dan
naik turunnya performa yang mungkin signifikan kalau terlalu panas ya. Nah, ini akan berjalan begini terus sampai mampus, sampai VGA-nya mati kali ya. Kalau kalian bisa maintenance dengan baik VGA-nya, temperatur ruangan dijaga dengan baik juga, nggak pakai AC maksud gue ya. Mungkin dengan contoh kalau gue pakai Hexos, gue udah coba pakai AC itu nggak mempan juga, kalah AC-nya. Jadi kita baiknya pakai Hexos. Udara panas dalam ruangan bisa dibuang keluar. Oke, nah untuk ngeceknya ini bisa lebih tinggi lagi ya performanya karena di sini gue pakai lagi ngedit, lagi ngerekam di sini, lagi sambil gue pakai ngerekam dengan settingan recording yang lumayan berat ya. Jadi dia cukup makan performa si VGA untuk miningnya. Nah untuk ngecek ngecek miningan kalian bisa masuk ke website tadi itu miners.com. Terus kalian pilih pool ETH-nya kan tadi. Nah, kalian tinggal masukin wallet yang tadi tuh, wallet yang kalian udah copy dari Indodex dan kalian search. Nah, nanti muncul nih kurang lebihnya kayak gini. Nanti kurang lebih akan muncul kayak gini. Oke, ini kalian bisa lihat contoh yang barusan gue pakai buat mining kan ini ya di MJR. Kalian bisa klik ininya. Nah, karena ini masih baru jadi dia belum muncul apa-apa. Untuk reported hash rate-nya ini reported hash rate tuh biasanya munculnya akan sama dengan apa yang tertampil di layar monitor kalian. Oke, nah terus untuk average hash rate ini adalah rata-rata hash rate kalian. Jadi kalau kalian mulai mining otomatis dia akan start dari kecil dulu tuh. Nanti berjalannya waktu akan naik dan dapat nilai rata-ratanya berapa. Nah, kalau current hash rate ini yang gue tahu sih, current hash rate ini dia bisa fluktuatif gitu. Jadi kalau kalian mau ngelihat yang tampil di monitor kalian lihatnya yang reported hash rate. Ini gue kasih contoh VGA yang 3070. Di sini dia jalan sekitar 216 megahash. Nah, current hash rate-nya itu dia jomplang-jomplang begini tuh. Tuh naik turun di 300 sekian, terus 145, terus 407, tapi rata-rata reported hash rate-nya ini sesuai gitu, 216, 215, 216. Jadi nggak ada masalah kalau kayak gini. Kalau misalnya garis kuningnya ini jeblok-jeblokan, misalnya di sini bolong, terus di sininya ada lagi, di sininya bolong. Nah itu baru tuh kalian mungkin ada masalah gitu. Kalau enggak sih ya enggak. Oke, ini gue ambil contoh yang ini nih ya. Nah, karena ini rig untuk yang satu ini rig yang gue pakai ya, yang tadi pertama kali gue tampilin mining. Di sini grafiknya agak beda sama yang tadi. Ini bisa kalian lihat garis kuningnya ini ngejeblak tuh, jeblok ke bawah, bolong, terus naik lagi, bolong karena di pas bolong-bolongnya ini tuh gue pakai buat lagi main game atau editing dan lain sebagainya. Pokoknya PC-nya lagi dipakai lah. Jadi miningnya offline gitu. Oke, jadi selama listrik kalian nggak padam ya, listrik kalian nggak mati, internet kalian berjalan, nggak butuh internet kenceng, pokoknya internetnya asal jalan, dia akan berjalan terus nggak berhenti-berhenti gitu, nggak ada matinya lah. Di sini juga ada keterangannya ya, ini baru berjalan 7 menitan. Nah kalau kalian udah berbulan-bulan gitu nggak mati-mati listrik, nggak mati internet, di sini nanti nongol tuh misalnya 30 days, berapa jam, berapa menit, berapa detik gitu, atau udah 60 hari gitu kan. Itu nanti nongol di sini gitu. Di sini keterangannya udah cukup lengkap sih di NB Miner, dan sejauh yang gue pakai dia stabil ya. Dan enaknya mau kalian pakai Nvidia, mau kalian AMD, bisa di NB Miner ini. Gitu. Oke, menurut gue langkah-langkah mining buat pemulanya cukup dulu sampai di sini. Gue nyontohinnya untuk pakai NB Miner dan miningnya koin ETH aja gitu. Next nanti gue akan bikinin banyak banget software mining dan begitu banyak juga koin
kripto yang bisa kalian mining. Nanti gue akan share semuanya di video yang lainnya. Kalau digabungin jadi satu, nanti judulnya susah, bingung. Kaliannya juga nontonnya kepanjangan, bingung ya. Jadi nanti gue akan bikin sesuai dengan yang mau kita bahasnya apa gitu. Jadi nanti gue akan bikin cara mining Raven Coin dengan software A, software B, software C, dengan AMD, dengan Nvidia. Itu nanti gue akan jelasin semuanya step by step ya. Dan kalau ada yang mau kalian tanyain apapun itu, kalian bisa DM gue langsung ataupun kalian bisa tulis di komen, nanti pasti akan gue jawab. Tapi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang basicnya udah gue jelasin di video gitu ya, dan ditanyain lagi, itu kayak apa ya, gue udah bikin videonya, gak kalian tonton gitu ya, terus kalian langsung mau instan tanya ke gue, itu kayak lu untuk sabar untuk belajar di video yang gue kasih gratis aja gak bisa. Terus lu mau ngorek lagi yang ada di otak gue, semudah itu gitu loh, segampang itu gitu ya. Sabar lah gitu, nikmatin prosesnya, nanti juga berhasil. Oke, sekian dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.